warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang akan memimpin doa siapa? Yang mau coba? Mesa. Oke, Mesa, silakan memimpin teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sudah selesai. Alhamdulillah. Sepertinya cuaca di luar cerah ya, cerah kan? Nah, baik kalau begitu, Ibu ingin mengetes kalian karena hari ini cerah, jadi mengetes semangat kalian, oke? Nah, kalau misalkan Ibu bilang apa kabar, nanti kalian bilang alhamdulillah luar biasa fighting, oke? Dites dulu ya, 1, 2, 3. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa fighting. Oke, sekali lagi. Yuk, semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa fighting. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatannya, ada satu permainan yang Ibu punya. Nah, permainannya itu namanya ikuti yang dilakukan, ikuti yang dilihat. Nah, jadi kata kuncinya itu lakukan apa yang dilihat, jangan lakukan apa yang didengar. Gitu, tahu? Udah pernah dengar? Oke deh, contoh misalkan Ibu bilang mulut, ikuti yang dilihat, ya kan? Oke. Tapi nanti ada hukumannya kalau misalkan salah. Hukumannya mau apa? Coba. Ada yang mau nyanyi kalau salah atau apa? Nyanyi aja. Hah? Iya. Nyanyi apa? Terserah. Balonku. Ya udah, balonku ya. Oke. Ingat ya tadi kata kuncinya, lakukan apa yang dilihat. Nah, kepala. Lagi. Mata. Hidung. Ayo, telat. Hidung. Telinga. Oke. Sepertinya konsen semua. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke materinya. Nah, materi di sini yaitu pemanasan global. Siapa yang udah tahu pemanasan global atau pernah baca, pernah dengar gitu? Nah, siapa yang udah tahu pemanasan global? Apa sih pemanasan global itu? Pernah dengar nggak? Pemindahan musim? Bisa. Yang lainnya? Oke. Jadi pemanasan global itu yaitu meningkatnya suhu bumi yang mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca dari ulah atau akibat manusia. Ya. Nah, nih seperti ini gambarnya. Bisa dilihat. Nah, ini kan rumah kaca. Nah, kalau rumah kaca itu kita bisa lihat di kota-kota. Di kota besar Jakarta itu kan ya, banyak gedung-gedung tingkat. Nah, matahari kan ke sini. Kaca ini tuh langsung menolak dari pantulan kaca ini ke atas lagi. Ya kan? Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian apa sih penyebabnya itu dari pemanasan global ini? Coba. Dampak penyebab terjadinya pemanasan global itu karena apa sih?
Kenapa? Tadi rumah kaca kan? Kenapa itu? Sebelum kita lanjut deh. Nggak apa-apa. Oke, ya udah lanjut aja ya. Nah, penyebab terjadinya global warming itu terdapat ketidakseimbangan antara kegiatan manusia dan daya dukung lingkungan. Nah, ya kan? Jadi ada beberapa penyebabnya. Penyebabnya itu yang pertama, penggunaan listrik yang berlebihan. Nah, penggunaan listrik yang berlebihan itu menurut kalian seperti apa? Nah, penggunaan listrik yang berlebihan, contohnya itu kita menonton TV tapi malah kita memainkan HP. Tagihan listrik juga kan sekarang makin meninggi juga. Misalnya contoh apa lagi yang menyebabkan peningkatan listrik yang berlebihan? Ngecas banyak, pakai terminal kan ya, pakai terminal dicolok satu orang itu penggunaan listrik yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada penebangan pohon. Nah, kenapa sih penebangan pohon? Coba. Jadi begini, pepohonan di kota itu atau yang kita di depan itu, tanaman-tanaman sebenarnya memiliki perannya masing-masing. Dari akarnya. Nah, akarnya itu dapat menyerap air hujan agar tidak terjadi banjir kan ya. Kemudian untuk longsor sendiri, kalau longsor sendiri kan misalkan di daerah pegunungan, bukit-bukit gitu, akar tumbuhan itu akan mengikat tanah yang kemudian tidak akan terjadinya tanah roboh, longsor seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Contohnya apa? Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Misalnya nih, dalam satu rumah itu ada 3 motor. Bayangkan aja, 3 rumah ada 3 motor. Kalau misalkan satu keluarga itu main semuanya keluar, sudah tahu di luar panas, kemudian asap kendaraan juga kan semakin mengepul, bau. Sebenarnya manfaat dari pohon yang tadi tersebut dapat menyerap karbon dioksida menjadi oksigen yang bersih, pepohonan yang tadi. Nah, kemudian kalau misalkan pepohonan tidak ada dan kendaraan bermotor semakin banyak, tentunya asap dari knalpot itu semakin membuat kita sesak dan menyebabkan pemanasan global yang semakin panas juga kan ya. Nah, selanjutnya itu ada asap pabrik yang semakin banyak. Coba contohnya asap pabrik di mana? Sekatur. Terus di mana lagi? Garmen, GAI. Terus pabrik sendal juga ya. Nggak apa-apa, Aik. Nah, jadi kita ambil salah satu contohnya aja ya. Coba kita lihat di Jatiwangi, ada pabrik genteng kan? Nah, pabrik genteng itu kan nggak langsung jadi kan ya gentengnya. Jadi genteng itu dari tanah liat, kemudian dicetak, kemudian dimasukkan ke dalam ya buat pembakaran. Nah, pembakarannya itu gentengnya itu tidak hanya 1, 2, 3 kan ya yang dibakar itu. Nah, yang dibakar itu banyak, tentunya ada berpuluh-puluh genteng juga. Nah, sesudah dibakar itu, kalian tahu nggak sih cerobong asap yang ada di Jatiwangi itu tuh? Tahu kan? Yang tinggi-tinggi. Nah, si asap itu tuh kan mengeluarkan debunya kan ya, mengeluarkan panas dari cerobongnya itu kan ya. Nah,
dari situ ya menyebabkan pemanasan global, cuaca semakin panas, udara tidak terkontrol kan ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian juga ada pembabatan dan pembakaran hutan. Coba pernah dengar di berita atau di mana gitu, ada yang pembakaran hutan, yang gila-gilaan, pernah dengar? Di mana Nisa sama Kanista pernah dengar? Di Kalimantan, iya. Nah, di Kalimantan itu juga kan ada ya pembakaran yang sampai helikopter juga kan susah mademinnya. Soalnya kalau kita udah bakar pohon satu di hutan, pasti kan daun-daunnya kan pada merembet kan. Nah, jadi itu keseluruhannya pasti terbakar, dan asap-asapnya pun apinya kan besar, asapnya ke atas hitam gitu. Jadi udara semakin kotor, semakin panas. Itu yang menyebabkannya. Kemudian dari penyebab terjadinya global warming atau pemanasan global ini pasti ada dampaknya kan. Nah, menurut kalian apa sih dampaknya itu? Dampak dari penyebab-penyebab ini. Nah, sebelumnya ini Ibu mau kasih lihat nih yang tadi kayak yang cerubung asap itu, asapnya pada keluarkan dari pabrik-pabrik, pabrik genteng. Terus ini yang pembabatan hutan atau penebangan, ya betul. Kemudian ini ada sampah, ini kendaraan kan, kendaraan bermotor semakin banyak, semakin panasnya kan, makin panas. Ini udara juga sudah tidak bersih lagi. Kemudian nih yang kebakaran hutan di ada kebakaran juga. Ini kan susah banget kan ya, susah untuk dipadamkan. Nah, dampaknya itu apa sih? Coba dari kejadian ini. Oke. Nah, dampaknya ini yang pertama ada kenaikan permukaan air laut. Apabila dua lapisan es raksasa di Antartika dan Greenland mencair. Coba kalau misalkan es yang di Antartika itu yang gede tuh, yang gede-gede, yang putih-putih itu kan ya, kalau mencair, bayangkan pasti semuanya tenggelam kan ya. Nah, makin banyak air itu maka akan menyebabkan beberapa negara juga di seluruh dunia mengalami efek berbahaya. Negara di dunia itu dapat mengalami efek yang berbahaya juga, seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada peningkatan intensitas terjadinya badai. Nah, tingkat terjadinya badai dan siklon semakin meningkat menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur udara. Nah, semakin dikarenakan pemanasan global yang menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur udara, mengakibatkan terjadinya kecepatan angin yang memicu badai besar. Nah, kecepatan angin itu akan memicu badai besar. Sepertinya di daerah-daerah Eropa itu yang padang pasir gitulah ya, padang rumput-rumput gitu kan ya, jarang banget kalau pepohonan-pepohonan seperti itu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga itu menurunnya produksi pertanian akibat gagal panen. Nah, pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang kurang kondusif bagi tanaman pangan. Misalkan nih, di kita kan banyak sawah ya, banyak sawah juga. Kemudian kalau misalkan iklimnya itu kan misalkan kita harusnya musim hujan malah sudah datang panas.
ya kan? Jadi petani-petani pada kekurangan air, tidak ada air, apalagi kita bukan di daerah pegunungan, jadi sulit untuk mendapatkan air akibat dari pemanasan global tersebut, ya kan? Nah, ya akibat dari itu maka kita juga tidak gagal panen. Para petani gagal panen, kita tidak mendapatkan padi untuk makan nasi sehari-hari, ya kan? Nah, kemudian yang keempat itu makhluk hidup terancam kepunahannya. Semakin panas, makhluk hidup susah untuk berkembang biak besar. Nah, banyak banget kan ya makhluk hidup, misalkan hewan itu yang mati karena kepanasan, karena kekurangan air, kan ada juga kan, karena suhu airnya juga semakin tidak teratur. Nah, kemudian apa sih solusinya menurut anak-anak nih? Coba. Buat hujan buatan. Hujan buatan gimana itu? Kalau hujan buatan gimana coba? Oke, bisa hujan buatan ya. Jadi bisa solusinya dengan caranya itu jangan menebang pohon sembarangan. Kalau bisa itu menebang tebang pilih. Jadi kalau bukan waktunya untuk ditebang ya jangan juga. Terus jangan terlalu banyak menebang pohon. Kalau misalkan itu sebenarnya keserakahan untuk manusia sendiri, untuk industri, dianya untuk meningkatkan industrinya kan ya. Nah, kalau misalkan penebangan pohon yang berlebihan bisa lah dilakukan dengan reboisasi, penanaman kembali, ya kan, penanaman hutan kembali. Nah, yang kedua itu kurangi menggunakan kendaraan pribadi. Nah, yang ke sekolahnya naik motor siapa? Nggak ada? Alhamdulillah. Nah, berarti naiknya pakai apa? Jalan kaki. Diantar pakai apa? Oke, nggak apa-apa pakai motor, tapi nggak naik sepeda? Nggak. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak dengan kendaraan berbahan bakar alami dan ramah lingkungan. Ya, bisa dengan menggunakan motor listrik juga bisa, atau naik sepeda tadi juga. Kalau misalkan lumayan jauh bisa naik sepeda dari sini ke depan kan ya, naik sepeda. Kemudian yang selanjutnya itu ada melakukan reboisasi tadi yang seperti Ibu bilang, penanaman pohon kembali. Kita bisa melakukannya. Nah, yang kelima itu membangun rumah dengan ventilasi yang cukup, yang rumahnya pakai AC. Ada, alhamdulillah ya. Nah, ada ventilasinya nih, kayak gini, ventilasi, ada jendela, ventilasi itu ada di rumah. Nah, kaca juga, kalau jendela itu harusnya dibuka kalau pagi-pagi karena udara segar masuk, udara bersih kan ya, dari karbon dioksida yang tadi pohon menyerap karbon dioksida menjadi oksigen yang bersih. Kalau pagi, kalau dibuka jendelanya bisa langsung masuk udara bersih. Nah, bisa dicontohkan nanti di rumah kalau pagi-pagi harus membuka jendela seperti itu ya. Kemudian selanjutnya materinya sudah alhamdulillah selesai. Nah, ada yang ingin
tanyakan? Coba, Pak Papa, tanya ke Ibu. Bisa? Ani? Bisa? Siapa? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa. Gak ada? Yakin? Sudah mengerti? Coba sekarang Ibu pengen dengar apa yang sudah kita jelaskan tadi. Coba. Kebakaran hutan menyebabkan hewan kehilangan habitatnya. Kehilangan habitatnya. Bagus, tepuk tangan. Oke, terima kasih Siva. Kemudian siapa lagi? Meisa? Jangan membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan banjir. Iya, bagus. Nah, jangan membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan banjir. Oke, terima kasih juga Meisa. Nah, setelah itu bagaimana sih pesan-pesan kalian terhadap materi yang Ibu kasih? Coba dari ini dulu deh. Siva, ayo Siva. Kesan-pesannya gimana? Apakah menyenangkan ataukah kurang gimana gitu? Gimana kalau materi ini? Menyenangkan, seru. Oke. Kalau Kalista menyenangkan juga. Ada tambahan lain? Coba. Menyenangkan lebih baik. Oke. Kemudian Manisha? Seru? Oke. Terima kasih. Ibu juga berterima kasih untuk kalian karena kalian sudah mendengarkan dengan aktif, dengan baik. Ibu ada satu pantun untuk kalian ya. Tebal bulunya si beruang kutub, cairan es ia jadikan minum. Sebelum kegiatan kita tutup, Ibu ucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan.